Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ini terkait dengan percintaan, situation, energy who's coming towards you, dan hasilnya. Aku hari ini akan berkolaborasi dengan Dila. Jadi kita akan ada dua pemikiran atau dua pembaca tarot yang mungkin bisa jadi acuan kamu. Mana yang kamu mau dengar, atau moga-moga ini juga bisa berkaitan dengan kalian. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, kita akan mulai dengan zodiak Capricorn dulu, oke? Capricorn, untuk situation, energy is coming towards you, and the outcome. Untuk zodiak Capricorn. Oke, untuk zodiak Capricorn di sini untuk general energi kamu adalah I like you and the golden mirror. Jadi kalau lihat dari kartu zodiak Capricorn, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio atau mungkin Cancer, Scorpio, Pisces atau siapapun itu. Tapi kalau lihat di sini mungkin ada seseorang yang suka sama kamu, punya perasaan sama kamu, pengen ngajak keluar sama kamu gitu ya. Atau tapi di sini juga dikaitkan dengan mungkin ada seseorang yang agak sedikit narsis, atau mungkin ada suatu ketidakbalance dalam suatu hubungan. Mungkin yang satu lebih punya perasaan lebih dengan seseorang yang lainnya, atau mungkin ini adalah kamu yang punya perasaan lebih terkait dengan seseorang, tapi ada rasa kekhawatiran di situ. Nah, dari situasi di sini sebenarnya Queen of Cups adalah orang yang sebenarnya dia punya emosi yang besar. Kalau lihat dari gambar di sini berarti ada sesuatu hal yang dia ingin berikan hatinya atau perasaannya terkait orang tersebut. Situasi saat ini untuk zodiak Capricorn bisa jadi kamu sedang dealing dengan orang berzodiak Scorpio, Pisces, dan juga Cancer, ya. Bisa jadi di saat ini kamu belum tahu kamu maunya apa. Ada seseorang yang sedang mendominasi pikiran kamu, tapi again kamu mungkin disibukkan dengan beberapa hal lain yang menjadi fokus kamu. Kemudian bisa jadi kamu juga merasa belum yakin 100% kalau kamu bisa menjalin relationship dengan orang ini. Atau bisa jadi sebelumnya kamu pernah menawarkan sesuatu relationship pada orang ini, namun kamu merasa di reject. Oke, energy is coming toward you. Di sini ada the tower. The tower tuh biasanya ada suatu shocking moment kah, ada berita kah yang mengejutkan kah, atau ada sesuatu hal. Tapi aku kalau melihat dari relasi kartu dan relasi kartu ini, berarti the tower adalah mungkin ada suatu perubahan yang harus dirubah dari hubungan ini. Entahkah karakter, entahkah cara kalian dalam suatu hubungan, dalam cara kalian menurture dalam suatu hubungan, ibaratnya gitu. Ada suatu perubahan yang harus dibuat oleh seseorang atau kamu terkait dengan pattern dalam suatu hubungan. Misalnya kalau kalian punya perasaan suka dengan orang tersebut, ada sesuatu hal yang harus dirubah dari situasi kalian. Untuk current situation bisa jadi kamu bukan orang yang multitasking. Bisa jadi kamu hanya bisa fokus pada satu hal di waktu yang di waktu tertentu gitu. Di sini ada Ten of Pentacles, bisa jadi saat ini kamu merasa enjoy dengan pekerjaan, dengan karir atau dengan hobi yang sedang kamu jalani saat ini, sehingga belum mau terlalu serius menginvestasikan perasaan kamu ke orang lain. Bisa jadi kamu sudah punya orang di pikiran kamu, bisa jadi juga sama-sama zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi saat ini kamu merasa belum yakin sepenuhnya untuk menjalin satu hubungan yang komitmen atau yang long term, karena tadi ini ada kesibukan-kesibukan yang menuntut kamu untuk put effort atau taruh perhatian di situ.
Oke, kalau aku melihat dari hasil untuk zodiak Capricorn, aku melihat di sini ada sesuatu kekhawatiran, ada rasa paranoia terkait dengan orang ini. Sebenarnya mungkin kalau aku lihat ada sesuatu hal yang ingin kamu tuh punya perasaan besar sama orang ini. Ada sesuatu hal yang kamu ingin ngasih perasaan kamu sama orang ini, tapi somehow mungkin karena ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut yang akhirnya kamu merasa agak sedikit paranoid dengan orang ini. Apakah gue harus memberikan kesempatan lagi sama orang itu? Ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu apakah kamu mau memberikan kesempatan atau apakah kamu mau percaya lagi sama orang itu sih yang aku lihat. Kalau outcome-nya untuk kamu yang berzodiak Capricorn, bisa jadi kamu sedang berharap atau ada seseorang yang sedang berharap juga ke kamu untuk mengambil satu action untuk bisa menjalin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, atau setidaknya berkomitmen untuk sama-sama memulai hubungan yang baru. Tapi belum ada aja orang yang mau ngambil resiko atau ngambil action untuk jalan bersama. Advice-nya di sini adalah you're very close to achieve your goal. Apapun yang sebenarnya sedang ada di pikiran kamu, apapun pilihan yang tadi ada di depan mata kamu, sebenarnya kamu sangat-sangat dekat untuk memperoleh apa yang kamu inginkan itu. Selama pertama kamu hati-hati, kedua menyusun strategi yang baik, ketiga serius untuk benar-benar berkomitmen di situ. Oke, kita akan mulai untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, ini untuk situation, energy who's coming towards you, and the outcome. Untuk zodiak Taurus, untuk percintaan. Oke, untuk zodiak Taurus di sini ada love, unconditional love, dan twin flame. Jadi untuk zodiak Taurus di sini sebenarnya mungkin kalau aku melihat terkait dengan seseorang yang mungkin kamu ini adalah twin flame kamu kah, atau ada compliment each other tuh kayak ibaratnya saling memuji antara dua orang, saling apa ya, rayu merayu mungkin, atau tapi ini mungkin ada seseorang di sini merasa ingin mencintai kamu tanpa syarat lah, ibarat gitu, atau mungkin dia mengharapkan itu sama kamu. Oke. Situation untuk zodiak Taurus di sini ada Knight of Cups. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio atau siapapun ini, tapi yang aku lihat akan ada seseorang yang akan menawarkan cupsnya atau menawarkan hatinya, atau ada sesuatu hal yang dia pengen datang atau masuk dalam hidup kamu dan membuat suatu perubahan, ibarat gitu, atau ingin ada suatu next step dalam suatu hubungan sih. Itu yang aku lihat. Kalau untuk zodiak Taurus, current situationnya bisa jadi kamu dealing dengan orang yang berzodiak Libra, Gemini, atau Aquarius. Di sini bisa jadi kamu ada di situasi yang in between. In betweennya bisa jadi kamu punya beberapa option, atau bisa jadi yang kedua kamu di sini diminta untuk memilih melakukan atau melanjutkan relationship, atau mungkin being single. Semua optionnya sih ada di kamu, namun saat ini kamu belum tahu apa maunya kamu, apa pilihan yang akan kamu ambil, kemudian siapa orang yang nanti layak atau bisa sama-sama dengan kamu. Oke. Untuk energi who's coming toward untuk zodiak Taurus, mungkin kalau kamu single, kamu akan dihadapi juga orang yang sama-sama single sama kamu gitu ya. Tapi aku juga melihat di sini ibaratnya kalau Nine of Cups ada seseorang yang mungkin dia merasa ada suatu kebahagiaan yang bisa dicapai dengan kamu, atau mungkin ada sesuatu target keinginan yang ingin dia capai dengan kartu ini. Ibaratnya ada sesuatu hal yang dia merasa dia udah menemukan orang yang mungkin secara emosi bikin dia senang. Untuk energi who's coming towards you, bisa jadi orang yang datang ke kamu seperti yang Nadia bilang tadi adalah orang yang single, kemudian bisa jadi orang yang independen dan juga mature, tapi balik lagi kamu masih belum tahu action apa yang akan kamu ambil ke orang ini. Baiknya kamu pelajari dulu
apa matchnya orang ini dengan kamu sebelum kamu ambil action untuk terus dengan dia atau tidak. Karena bisa jadi di saat yang bersamaan kamu juga punya keraguan-raguan karena mungkin ada beberapa ketidakcocokan yang bikin kamu berpikir 2 kali. Sebaiknya sebelum kamu terjun untuk mengambil keputusan, pikirkan baik-baik karena mungkin kamu punya kecenderungan untuk sering terpleset atau ada di hubungan yang tidak mengenakan karena itu tadi belum mempelajari karakter pasangan kamu sebelum memutuskan untuk bersama dia. Oke, dari sisi aku untuk zodiak Taurus untuk hasilnya aku melihat ada sesuatu hal, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba datang ke kamu atau ada tiba-tiba seseorang yang dia nawarin cupsnya atau nawarin perasaannya. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu kaget ketika loh kok dia kembali datang lagi, atau kalau ini berasal dari seseorang dari masa lalu, mungkin kamu kaget kalau tiba-tiba dia reach out kamu atau menghubungi kamu. Tapi yang aku lihat di sebenarnya ada suatu konflik di dalam diri kamu atau internal konflik lah di dalam diri kamu terkait dengan apakah hubungan ini kamu harus memberikan suatu effort secara intensitas kah, atau pokoknya aku melihat ada suatu konflik di diri kamu apakah kamu mau menurture hubungan ini gitu ya. Karena yang aku lihat bisa jadi kalau ada seseorang yang datang antara kamu agak sedikit sombong, agak sedikit jual mahal, mungkin seperti itu. Ada rasa keraguan apakah kamu bisa membuat atau nge-build hubungan ini sesuai dengan apa yang kalian. Jadi ada suatu sebenarnya ada suatu vibrasi yang berbeda dari suatu keinginan dalam menjalankan hubungan ke depannya. Untuk Taurus, outcome-nya di sini ada Six of Wands. Kemudian di kartu Oracle juga ada Communication is Key. Jadi kartu ini sama-sama kartu komunikasi. Di sini kamu diminta untuk lebih bijaksana, berpikir sebelum bertindak. Kemudian juga melakukan komunikasi yang baik dengan calon pasangan kamu ini. Bisa jadi potentially akan ada relationship ke depannya, namun mungkin issues-nya adalah communication. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, perbaiki dulu pola komunikasi kamu, pelajari hubungan-hubungan kamu sebelumnya, jenis komunikasi apa yang cocok dengan kamu dan calon pasangan ini, karena itu yang nanti akan mempengaruhi banyak hal di relationship kamu selanjutnya. Oke, kita ke zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo, situation, energy who's coming toward you, and the outcome. Oke, untuk situation untuk zodiak Virgo di sini ada self indulgent, tapi ini terus di sini juga ada heart with a key. Jadi mungkin kalau dilihat dari kartu ini adalah seseorang di sini mungkin lebih menyadari terkait dengan self worth-nya dia terkait dengan suatu hubungan atau seseorang gitu ya. Ada suatu keinginan untuk membuka hati, ada suatu keinginan untuk memberikan jalan seseorang gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tahu kemana hati kamu gitu loh. Mungkin kalau misalnya ini adalah orang yang kamu anggap dia yang ini dia adalah yang pemilik hati kamu, tapi ada sesuatu keinginan kamu juga fokus terhadap diri kamu sendiri dan mengignore orang tersebut. Sorry. Nah, kalau aku lihat di sini situation adalah Six of Pentacle. Jadi mungkin ini adalah kalau misalnya ini adalah pasangan kamu atau kamu sudah menikah, mungkin ibaratnya pasangan kamu adalah orang yang emang hidup akan selamanya, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa apakah financial issue menjadi suatu masalah dalam hubungan kalian kah? Mungkin kalau misalnya
dilihat di sini Six of Pentacle, antara mungkin ada suatu transaksi, mungkin ada finansial yang harus dibutuhkan dalam suatu hubungan kah. Kalau misalnya kalian belum menikah, mungkin ini juga ada suatu komunikasi aja yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, tapi ada suatu ketidakbalances antara, contohnya mungkin kamu yang selalu memulai suatu perbincangan, atau kamu yang selalu WhatsApp duluan. Ada seperti hal seperti itu yang aku lihat ya, berarti gitu. Tapi kalau misalnya ini adalah pasangan dalam pernikahan kamu, mungkin ada suatu finansial yang dibutuhkan oleh pasangan kamu. Untuk situasi saat ini, buat kamu yang berzodiak Virgo, bisa jadi ada financial issues, tapi di saat yang bersamaan, walaupun financial issues ini cukup mendominasi relationship kalian, entah itu pacaran ataupun hubungan pernikahan, tapi bisa jadi kamu juga sedang ada di step yang membahagiakan dalam segi karir dan finance. Bisa jadi sebelumnya ada masalah keuangan, entah itu di pekerjaan penghasilannya tidak cukup untuk keluarga misalkan, tapi saat ini pelan-pelan situasi keuangan semakin membaik, ada aja pekerjaan yang datang, kemudian penghasilan jadi makin bertambah, dan itu membuat hubungan kamu dengan pasangan yang sebelumnya cukup renggang jadi bisa balik lagi sedikit demi sedikit. Tapi lagi-lagi tidak hanya masalah keuangan saja sih yang menjadi boundaries atau menjadi penghalang di antara kalian. Bisa jadi juga ada rasa ketidakpuasan terhadap sikap pasangan kamu yang bikin kamu merasa kayak kurang dipahami atau kurang bahagia gitu. Oke, energi who's coming toward you, atau mungkin ini adalah kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu. Di sini ada Nine of Cups. Kalau Nine of Cups ibaratnya, aku lebih melihat dari kartu ini, berarti mungkin ada suatu mungkin kamu ada suatu, aku melihat kayak ada transaksi uang atau ada uang masuk gitu ya, tapi mungkin ada uang masuk, ada berita tentang uang masuk, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus bayar juga. Jadi berarti gitu, kamu terima uang tapi ada sesuatu hal yang harus kamu bayar. Tapi ini juga kalau misalnya terkait dengan percintaan, mungkin terkait dengan seseorang, mungkin kalau ini adalah pasangan suami atau istri kamu, mungkin ada suatu financial issue yang menjadi suatu masalah dari hubungan kamu. Tapi mungkin aku lebih melihat kayak mungkin seseorang membutuhkan uang dan kamu agak ada sesuatu hal yang kamu merasa agak sedikit sombong kah dengan permintaannya dia kah? Ada sesuatu hal yang kamu merasa mungkin kamu yang menjadi kepala keluarga, atau kamu yang menafkahi keluarga kah, atau kamu yang mungkin pada saat ini yang bekerja kah, yang akhirnya kamu karena pasangan kamu minta atau segala macam, jadi ada sesuatu hal yang kamu merasa agak sedikit sombong atau sedikit merasa benar aja dalam hubungan ini. Kalau energi who's coming towards you, bisa jadi yang sebelumnya tadi ada hubungan yang renggang karena masalah pekerjaan atau masalah financial mulai membaik lagi, karena di sini ada Two of Cups yang ngomongin soal harmoni, kestabilan. Sedikit demi sedikit ada trust. Mungkin dulu ada money matter, sekarang merasa cukup, tidak berlebihan tapi setidaknya cukup, dan ternyata hal itu yang bisa membantu hubungan kalian jadi lebih dekat lagi, atau bisa jadi itu jadi excuse atau jadi modal kamu untuk bisa dekat lagi dengan pasangan kamu. Tapi please keep in mind bahwa pasangan kamu saat ini butuh support dari kamu. Ada dua sih kelihatannya di sini. Pertama moral support, yang kedua financial support. Oke, hasilnya di sini adalah Ten of Pentacle. Jadi mungkin yang aku lihat ini adalah berhubungan dengan hubungan yang sudah long term commitment. Kalau tadi mungkin kalau dilihat di sini mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam beberapa saat yang lalu, mungkin gitu ya. Ada suatu kekecewaan kah terkait finansial kah, atau mungkin ada suatu pihak-pihak lain yang sempat mengganggu kestabilan hubungan kamu kah. Tapi mungkin pada saat ini juga dilihat ada suatu komunikasi yang dijalankan antara kamu dengan orang tersebut atau pasangan kamu, yang mungkin tadinya kamu merasa gue harus nggak ngebuka hati gue untuk orang ini, atau ada sesuatu yang harus nggak gue percaya lagi dengan orang ini. Itu yang aku lihat. Outcome-nya untuk zodiak Virgo bisa jadi ada keraguan-raguan dari pasangan kamu yang membuat hubungan ini jadi maju mundur. Kadang adem ayem, kadang-kadang juga gak baik-baik saja gitu. Bisa jadi ada past issues atau sesuatu yang berhubungan dengan trust issues yang jadi trigger
di antara kalian berdua. Kadang-kadang udah mulai adem, tiba-tiba ada situasi aja yang mengingatkan entah kamu atau pasangan kamu, sehingga kalian jadi berargumen lagi. Intinya advice buat kamu adalah you and your loved ones are safe. Jadi kamu dan pasangan kamu sebenarnya aman-aman saja, sedang baik-baik saja, sedang harmonis-harmonis aja. Tolong untuk tidak membahas apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan terus continue to moving ahead. Oke, bye guys.